sudut pandang kita. Ya, Sobat Eljon TV, kembali lagi di POV. Nah, masih bersama Pak Winardo, kita akan bahas lagi seputar travel insurance. Iya. Nah, soal travel insurance ini, kalau kita tadi sudah bahas apa saja yang di-cover, batasannya. Nah, saat ini Pak, banyak hal yang maksudnya kita bisa beli secara online dan offline. Nah, Betul. sebaiknya untuk travel insurance ini, kita baiknya langsung beli ke travel agentnya kah? Atau bisa secara online aja lebih baik sebenarnya? Ya, kalau untuk membeli travel insurance sama aja seperti membeli tiket. Tiket itu kan bisa dibeli online atau offline. Cuman biasanya kalau travel insurance lebih banyak memang kita sarankan untuk melalui travel agent. Karena di mana di sana mempunyai nilai tambah, Mbak. Seperti misalnya apa sih yang dibutuhkan oleh tamu membeli travel insurance ini, misalnya dia butuhnya karena umurnya, misalnya batasan umur, oh ya ibu harus belinya yang lebih ini ya, misalnya preminya agak lebih tinggi karena ibu bisa di cover gitu loh. Nah, kalau misalkan memang yang tidak diperlukan, mungkin kita travel agent sebagai travel agent kita akan menginformasikan, ibu jangan beli yang ini karena yang ini cukup misalnya gitu. Jadi memang ada informasi dari travel agent itu membantu memilihkan produk mana sih Bu yang lebih cocok untuk ke tamu seperti itu. Nah, kedua juga memudahkan dari proses administrasi. Misalnya untuk pembeliannya mereka tinggal bayar ke kita untuk transfer atau apa seperti itu. Nah, ketika di mana kita sebagai travel consultant itu memberikan penjelasan nih dari manfaat pengecualian polis yang tadi aku bilang ya. Banyak orang kan yang belum terbiasa dengan membaca polis insurance. Betul. Nah, di situ kalau tamunya bertanya, kita akan bisa membantu. Maksudnya ini polisnya mengcover apa saja, yang tidak tercover apa saja, seperti itu. Nah, keempat, kenapa kita sarankan ke travel agent? Karena mendapatkan bantuan jika terjadi kecelakaan atau apapun yang punyain kendala misalnya di satu negara itu. Nah, tamu itu kan bisa tinggal WhatsApp atau telepon gitu ya. Pak, tolong dong gitu, saya ada sakit nih, saya harus ke rumah sakit. Itu yang kita bisa bantu. Kenapa kita menyarankan lebih ke travel agent. Sama satu lagi layanan yang terintegritas, Bu. Di mana tiketnya dari sisi tiket, hotel, akomodasi, plus dengan travel insurance itu biasa kita tawarkan kepada si traveler gitu sih. Jadi memang kalau misalnya secara offline ini bisa langsung menanyakan lebih detail ya, karena Betul. tadi balik lagi, nggak semua orang bisa mengerti bahasa-bahasa legal itu yang ada bahasa polis, klausal apa itu. tuh ya, banyak sekali kan. Banyak Nah, panjang, padahal orang betul. pengen intinya jadi apa aja yang kita dapat, itu Betul. kan sebenarnya ya Pak ya. Benar, itu intinya karena tidak semua masyarakat Indonesia ini mengerti bahasa dari pasal 1, pasal Betul. 2, pasal yang premi, pasal apa. Itu kan banyak sekali kan. Nah, itu yang biasanya kita sebagai travel agent, kita sebagai asosiasi menyarankan tamu-tamu untuk membeli kepada travel agent yang masih konvensional. Tidak menutup kemungkinan juga untuk travel online juga nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan tamu-tamu itu butuh penjelasan, itu lebih secure ya, lebih aman. Itu aja sih. Dan apalagi kalau yang belum terbiasa secara online, Betul. jadi mereka bingung. Nanti by aplikasi kan akan masuknya ke call center dulu. Betul. Ini akan lebih lama. Tapi Bener, kalau misalnya ibu iya. misalnya beli ya, Iya. langsung tinggal, "Dok, tolong dong ini segala macam." Nah, Nah, itu kan lebih enak kan, iya, bener nggak? betul. Karena aku lagi di rumah sakit nih, misalnya apa? Oh iya, kita coba hubungi ya Bu, kita bantu. Dari sisi di mana travel agent itu berada, kita akan langsung bantu untuk menghubungi. Berarti gitu. bedanya di treatmentnya Betul, lagi ya Pak. treatment lagi. Treatmentnya seperti Sama apa layanan, betul. layanan yang didapatkan. Benar. Nah, lalu Pak, kalau kita beli secara online nih, Iya. nah bagi masyarakat kan masih belum memahami untuk detail produk-produk insurance ini. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi untuk detail produk nanti yang mereka bisa mungkin dapatkan dari membeli travel insurance ini saat ini seperti melalui offline maupun online. Oke, kalau pembelian travel insurance ini melalui travel agent yang tadi kita sudah sampaikan, memang dianggap lebih praktis karena satu, travel insurance ini kita tawarkan pasti setelah mereka membeli tiket, membeli hotel,
misalnya membeli tiket atraksi atau apapun. At the end, kita sebagai travel agent kita pasti akan menawarkan yang namanya travel insurance. Apalagi kalau misalnya perjalanannya itu ke luar negeri, ya, ke luar negeri itu kita akan lebih menyarankan, Pak, Ibu mau nggak untuk travel insurance-nya? Nah, itu travel insurance itu juga banyak, Bu. Jadi banyak macam ya travel insurance company, perusahaannya banyak. Memang kalau untuk asosiasi kita, memang kita bekerja sama dengan BCA Insurance. Jadi setiap kayak pameran atau apapun, kita pasti gandeng yang namanya BCA Insurance. Di situ, Bu, memang travel insurance ini banyak pilihan manfaat. Jadi kenapa membelinya ke travel agent? Karena di situ kita mendapatkan penjelasan satu dari travel agent. Untuk masyarakat awam, ngapain sih gue harus beli? Bener gak sih, Bu? Gitu. Nah, tapi kalau misalkan dengan travel agent, kita akan membantu mereka, membantu tamu. Bu, ini loh, ini kalau ibu punya travel insurance, ibu akan mengcover ini. Misalkan amit-amit ibu sakit atau apa gitu. Selain itu juga memang proses pembeliannya, proses pembelian lebih mudah. Karena ibunya mungkin sebelumnya sudah beli tiket, sudah beli hotel kan Mbak. Jadi ini sekalian deh. Jadi kayak in whole package package travel ya udah sekalian dari tiket sama travel insurance. Nah, keuntungan lainnya apalagi sih misalnya dukungan ketika kendala yang selama perjalanan yang aku bilang tadi. Misalnya ada amit-amit terjadi kecelakaan atau sakit tiba-tiba atau apa, kan kita nggak tahu ya kondisi alam atau apa dari sisi makanan gitu ya. Nah, setelah itu memang di travel agent ini memang kita juga harus mengerti nih produk travel insurance ini isinya nih apa gitu loh sebelum kita menjual gitu loh, yang memang memudahkan para traveler itu. Oke, saya beli deh dengan BCA Insurance misalnya ya, karena memang pengklaimannya lebih mudah. Terus persyaratannya waktu klaim segala macam dokumennya nggak terlalu ribet, apapun yang misalnya harus kan beda company travel insurance beda-beda ya Bu ya, persyaratan segala macam itu beda-beda. Nah, itu yang kita bisa jelaskan ke tamu, dan memang jadinya tamu-tamu ini masyarakat Indonesia juga tahu edukasinya kenapa sih harus beli gitu loh. Itu sih Bu, jadi makanya kenapa membelinya di travel agent ini lebih praktis, lebih mendapatkan edukasi, informasi, layanan gitu. Nah, mungkin ini juga yang bisa jadinya membuat masyarakat bisa lebih percaya terhadap travel insurance ini. Kalau misalnya dia langsung ketemu in person sama travel agentnya, jadi bisa tahu, oh saya mendapatkan apa. Karena kalau secara online pasti udah bingung dulu nih, saya mau telepon kemana? Dihubungin. Pasti saya bayakin deh, ibu nggak bakal baca semua, bener nggak? Pasti ya udahlah travel insurance ada, yang penting saya udah klik. Nah, yang penting sudah klik. Ketika terjadi resiko, dia pasti hubungin. Oh, ini nomor yang tertera, seperti kita tahu kalau aplikasi seperti itu. Tapi masuknya kan ke call center. Call center kadang yang balas pertama kali itu AI sebelum masuk ke orangnya kan. Setuju. Nah, bagi yang nggak terbiasa dengan itu dan nggak tahu stepnya, pasti akan menganggap wah ini penipuan. Betul. Ini penipuan. Jadi ujungnya dibilangnya, aduh ini travel insurance. Ini nih. Nggak bener nih. Gitu. Zong biasanya gitu. Padahal memang itulah pembedanya antara yang online sama yang offline gitu betul. Ya Pak. Nah, ini balik lagi Pak. Seperti pada umumnya insurance deh Pak. Apakah travel insurance ini juga ada batasan antara umur dan jauhnya jarak perjalanan gitu untuk mengcovernya? Ya, kalau misalnya ditanyakan jarak jauhnya dan umur, iya memang ada. Jadi ada batasan dari semua travel insurance company ini. Misalkan ada batasan sampai 65 di covernya. Jadi yang 66 gimana nih umur 66 ke atas? Oke, beberapa travel company itu memang masih menjual Bu, tetapi mungkin preminya lebih mahal yang harus dibayarkan karena dia mengcovernya umurnya sudah melewati batas lah misalnya. Nah, jarak jauh, jarak penerbangan misalnya, itu menentukan nggak sih? Iya Bu, itu pasti menentukan. Kalau misalnya jarak perjalanan misalnya lama perjalanannya ya, yang kita bilang ya, misalnya 10 hari dengan 20 hari atau 30 hari, itu pasti menentukan dari harga
sisi dari travel insurance. Karena misalnya mengcover 10 hari dengan 20 hari kan beda, Bu. Misalnya hari jeleknya itu ada di hari ke-15. Padahal kita sudah belinya cuma 10 hari gitu kan. Nah, itu juga menentukan sih. Jadi kalau Ibu bertanya itu, iya pasti setiap travel insurance company ini pasti menentukan. Jadi dia ada batasan-batasan di mana misalnya untuk traveling 10 hari atau 7 hari atau 2 hari itu memang menentukan. Nah, dan untuk batasan umur. terkait untuk batasan umur. Makanya kan kita juga kalau traveling itu pasti ada juga yang membawa baby gitu. Betul. Nah, kalau untuk baby ini travel insurance cover nggak ya Pak? Atau ada batasan lain juga yang dilakukan? Sebenarnya kembali lagi kepada kebutuhan, Bu. Jadi kalau misalnya untuk cover baby pasti bisa, pasti semua travel insurance company itu pasti akan menyediakan, karena kan dia membelinya untuk 1 person gitu. Jadi mau bentuknya baby, adult atau elderly atau apapun itu pasti bisa. Karena kan kalau kita tahu ada juga batasan kalau maskapai itu, misalnya baby umur berapa bulan gitu baru dikenakan untuk bayar tiket. Nah, misalnya kalau di bawah itu, ya kita nggak tahu orang tuanya berani membawa dia menggunakan maskapai misalnya gitu. Nah, ini seperti apa untuk pengcoverannya, Pak? Ya, biasa kalau cover untuk baby memang bisa kita beli, tetapi memang ada batasan umur. Biasanya dia akan mengacu kepada seperti tiket sih ya, Bu ya. Jadi memang ada batasannya, misalnya baby bisa beli insurance nggak? Ya why not? Pasti bisa gitu loh. Umurnya berapa ya bisa. Cuma coveringnya, preminya, nah itu pasti berbeda sama yang biasa. Lagi ke betul. Company dan maskapainya. Balik lagi kepada travel insurance company-nya lagi. Mereka ada nggak menyediakan untuk si baby? Biasanya kan memang travel insurance pada umumnya adalah mengcover adult atau yang older elderly passenger gitu. Nah, lalu ini Pak, kalau misalnya kita beli travel insurance ini sendiri, pada saat apakah benar kapan gitu perlindungan yang paling penting kalau kita gunakan? Apakah harus disesuaikan dengan destinasi, durasi perjalanannya, dan aktivitas yang akan dilakukan? Itu bagaimana cara memastikan bahwa kita memang memilih travel insurance ini memang sudah betul gitu? Iya. Karena kan ada banyak jenis package kan? Betul, banyak banget jenis package yang ditawarkan travel insurance company ya. Nah, hal pertama yang memang perlu diperhatikan adalah mengidentifikasi karakter perjalanan travel insurance. Jadi bukan hanya produk yang bersifat one size fit all, tapi memang disesuaikan dengan tujuan yang tadi Mbak tanyakan, destinasi, misalnya durasi gitu ya. Nah, memang yang kita harus pastikan itu wilayah pertanggungan. Misalnya ini domestik atau internasional yang kita mau cari ya. Kedua, memang disesuaikan dengan masa berlaku polis, durasi yang tadi Mbak. Jadi memang kita harus tahu perjalanan kita berapa lama sih gitu loh. Misalkan 15 hari. Nah, kita mungkin belinya 16 hari deh karena lebih sehari. Mungkin tiba-tiba ada apa, misalnya kita nggak tahu ternyata kita extend sehari atau apa gitu loh. Nah, itu yang harus kita sesuaikan lagi. Yang ketiga, misalnya kita lihat aktivitas apa yang kita di sana Mbak. Waktu kita traveling itu kita melakukan aktivitasnya apa, seperti misalnya kita cuma jalan-jalan nih, menikmati gedung-gedung, atau menikmati seperti ke New Zealand saya hanya bisa menikmati pemandangan yang indah misalnya, berarti kan kita tidak melakukan aktivitas. Nah, untuk misalnya yang aktivitasnya berat, hiking atau bungee jumping atau apa gitu kan. Nah, itu memang kita harus belinya yang mengcover lebih besar lah ya Mbak ya, gitu. Nah, terus sama yang kita harus perhatikan nilai pertanggungan. Yang kita beli nilai pertanggungannya tuh berapa gitu loh. Ya, aku bilang tadi ya, karena kita bayar sesuai premi, nilai pertanggungannya berapa. Jadi ada beberapa travel insurance company itu hanya misalnya menanggung pada saat sakit misalnya. Tetapi ada juga yang
menanggung pada saat setelah sakit, dia kembali ke Indonesia misalnya, dia masih bisa nih dapat covering. Oh, yang tadi Bapak sampaikan. Betul. Jadi H-10 hari atau H-1 seminggu bener. sama H plus seminggu. Nah, jadi kembali lagi Mbak, intinya memang di situ kita lihat harus pelajari manfaat dari travel insurance itu sendiri. Kita bukan hanya membeli, tapi kita harus membaca isinya apa. Ya, itu sih yang tadi Mbak sampaikan, itu benar, karena di Indonesia ini masyarakatnya kurang membaca. Budaya membacanya itu memang masih agak kurang ya Pak. Iya, karena mereka merasa safety kalau saya udah beli travel insurance deh gitu, udah aman, merasa aman. Tetapi ternyata kita nggak lihat nih, ternyata ada beberapa klausal yang itu tidak ditanggung misalnya seperti itu. Iya. Kalau misalnya masih ragu Mbak, memang lebih baik berkonsultasi. Makanya kita dari asosiasi itu menyarankan tamu-tamu konsultasi dengan travel agent yang memang ada bentuknya. Bukan kita tidak bilang online itu tidak ini ya, tapi kan di online biasanya klik sudah beli. Betul. Ternyata kadang-kadang schedule-nya salah atau apa gitu. Nah, kenapa kita sarankan ke travel agent, dan memang Astindo ini kan salah satu asosiasi travel agent yang terbesar nih. Jadi kita biasanya juga menyarankan untuk travel agent membantu berkonsultasi tamu-tamu itu untuk membeli atau konsultasi aja, seperti itu sih Mbak. Nah, ini kan dalam waktu dekat juga kan Astindo mau ada ini kan ya Betul. Pak, acara untuk travel fair ini. Nah, Iya. mungkin pada saat untuk membeli tiket di sana bisa langsung sekalian konsultasi dong Pak. Betul, untuk bisa Bu. asuransinya. Bisa. Jadi nanti tanggal 20 sampai 23 Agustus kita ada Astindo Travel Fair di iya. Peak Avenue. Nah, di situ biasanya kita bekerja sama dengan salah satu company insurance terbesar lah ya. Nah, itu di sana biasanya Bu ada package bundling juga. Misalnya beli tiket sudah dapat free insurance, atau misalnya beli tiket insuransinya cuma bayar 10.000, kita sudah tercover untuk perjalanan gitu. Itu sih Bu. Nah, ini informasi penting juga nih. Betul. Jadi buat para traveler yang mau cari tiket murah, Iya. terus dapat travel insurance juga yang udah satu paket, itu bisa datang ke Astindo Travel Fair ya Pak. Betul, nanti sesaat tanggal lagi. 20 sampai 23 Agustus di 20. Peak Avenue. Nah, ini langsung dicatat para traveler, jangan sampai skip. Betul. Kapan lagi dapat bundlingnya yang super murah gitu ya Pak, Iya, ya, dan karena- merasa aman gitu. Betul, karena Astindo Travel Fair ini dilakukan setahun 2 kali. Dan memang kita bekerja sama dengan airlines, dan kita juga bekerja sama dengan partner bank, dan salah satunya adalah travel insurance company, yang dimana biasanya tiket-tiketnya tercover oleh travel insurance. Jadi beli tiket kadang tambah 10.000 sudah tercover Mbak. Jadi udah aman gitu. Aman, Iya, nyaman gitu. Iya. Dan kita kalau mau klaim kita udah lihat orangnya. Oh, saya dengan Bapak Betul. ini, misalnya ketemu Iya. nanti dengan Pak Dodo, langsung bisa ke Pak Dodo. langsung ke sana gitu. Iya benar. Ya, Bu. betul ya, Pak. Betul sekali. Biasanya kan orang juga pengen tahu nih Pak. Misalnya kalau saya ketemu travel agent, apa-apa saja sih yang perlu saya pertanyakan supaya saya benar-benar tahu nih apa aja yang saya dapatkan dari travel insurance. Jadi nggak merasa, oh ini kok nggak disampaikan travel agentnya, padahal ya kita sebagai traveler juga nggak mempertanyakan hal itu. Apa aja Pak poinnya? Nah, biasanya memang waktu setelah dari si tamu ini membeli tiket hotel, biasanya kita sebagai travel agent kita akan menyarankan, Bu, Ibu nggak mau beli travel insurance seperti itu. Loh, buat apa? Biasanya dengan pertanyaan seperti itulah ya, simple things. Ya kita akan bilang, misalnya travel insurance ini bisa mengcover Bu, gitu loh, untuk misalnya selama perjalanan, manfaatnya apa. Terus kenapa sih harus travel insurance ini? Nah, biasanya juga sering banyak pertanyaan seperti itu. Ya kita biasanya akan kasih tahu, iya Bu, karena ini misalnya company-nya besar, terus nama baiknya, ada bankingnya mungkin di belakangnya, seperti itu. Seperti yang dilakukan BCA Insurance gitu kan. Oke, baik, terakhir Pak, ini sebagai penutup, apa dari pesan Pak Dodo sendiri kepada masyarakat yang masih menganggap bahwa asuransi perjalanan hanya sebagai biaya tambahan, bukan sebagai bagian penting dari perencanaan perjalanan?
Nah, ini ya pesan saya sederhana banget sih. Sebenarnya jangan melihat travel insurance ini sebagai pengeluaran tambahan. Karena di sini travel insurance ini sebagai investasi perlindungan yang dari awal saya informasikan. Karena investasi itu bukan berbentuk hanya keuangan ya Bu. Biasanya perlindungan juga sama. Nah, kedua, travel insurance ini bukan dibeli karena kita berharap terjadinya sesuatu musibah. Betul gak Bu? Betul. Tapi yang kita inginkan tetap terlindungi apabila resiko tersebut benar-benar terjadi. Gitu. Nah, kita kan sebagai traveler dan kita sebagai travel agent dan kita sebagai asosiasi memang kita mengedukasi, menyarankan untuk tamu-tamu dan masyarakat Indonesia ini membeli travel insurance. Bukan untuk menghabiskan uangnya ya Bu, tetapi untuk selama perjalanan mereka akan merasa nyaman, aman, dan mereka merasa terlindungi, tercover, seperti itu. Ya balik lagi tadi yang seperti Pak Dodo katakan. Betul. Bahwa ini adalah investasi, ya namanya investasi, kita akan gunakannya nanti ke depan ketika hal-hal tertentu yang kita tidak bisa prediksi gitu. Betul, ya Bu. Pak. Betul sekali. Nah, jadi untuk para traveler, jangan lupa untuk menggunakan travel insurance dan jangan lupa juga untuk budayakan membaca. Karena ada batasan-batasan yang harus kalian baca. Jadi tahu nih apa saja yang akan di cover. Jadi jangan lagi berpikir kayak wah travel insurance ini zong nih. Iya, ketipu deh ya, saya kayak berasa tertipu atau padahal memang sudah disampaikan di sana. Dan pastikan kalau misalnya memilih travel insurance itu dari company-nya yang terpercaya dan travel agent yang bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Karena pada saat let's say kita ke luar negeri, ada sesuatu terjadi, kita bisa langsung hubungin. Betul, kayak misalnya ada badai salju atau apa gitu ya Bu ya, kayak saya juga pernah stranded. Nah, itu saya terbantu sekali loh dengan saya menginformasikan gitu loh ke travel agent, travel consultant, tolong dong saya punya flight di reschedule, itu sangat terbantu. Tapi kalau Ibu online, kita tidak bisa bilang online itu tidak ini ya, tapi kalau Ibu online, Ibu hanya menghadapi adalah customer service yang sekarang penjawabannya secara AI, Ibu tidak bisa ketemu dengan oh ini loh si Pak Dodo gitu, kelihatan mukanya atau apa yang bisa kita komunikasi. Karena perlu ada waktu tunggu di sana, betul, Ibu. Pak. Karena waktu tunggunya, tadi Pak Dodo sempat menyampaikan waktu tunggu aja kalau yang in person bisa 1 sampai 2 bulan gitu. Betul. Nah, bayangkan kalau online yang kita harus ngadepin AI dulu, ada antrian orang yang panjang menunggu juga. Misalnya Anda dalam antrian ke 1.400 itu nunggu kan email lagi. Nah, ini panjang ya Pak. Pak. Kalau travel agent memang Ibu bisa datang ke kantornya langsung, ketemu secara person, bisa langsung mengajukan, kita bisa bantu untuk mengajukan ke travel insurance company-nya gitu Bu. Tinggal tamu itu tinggal menunggu kembalinya berapa sih gitu. Iya. Nah, ini jadi kembali lagi jangan lupa untuk gunakan travel insurance yang terpercaya dan dengan paket yang Anda butuhkan. Baik, terima kasih Pak Winarto, insightful sekali, banyak informasi yang kita dapatkan. Dan terima kasih untuk sahabat Eljon TV karena diskusi dan informasi yang sangat bermanfaat hari ini. Dan sehat selalu untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan informasi kami dari Point of View. Dan perjalanan yang aman, pemirsa, ini bukan hanya soal menyiapkan destinasi dan biaya, tetapi juga mengantisipasi berbagai risiko yang bisa mungkin terjadi. Nah, asuransi perjalanan ini dapat menjadi salah satu pilihan perlindungan agar perjalanan lebih tenang dan nyaman. Ya baiklah sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Dan update berita terkini seputar pariwisata bisnis dan investasi di portal berita eljonnews.com. Dan ikuti juga sosial media kami di @eljonnews dan di @eljontv.official. Akhir kata saya Gesmi Sitanggang, pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara.
Investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.